Pernahkah kamu membayangkan, ada seorang mahasiswi berhijab dari Indonesia yang mengguncang Eropa Timur hanya dengan sebuah artikel? Apa jadinya jika ia membongkar sejarah Islam yang sengaja dihapus dari peta dunia, dan membayar mahal dengan nyawanya terancam? Siapa lelaki misterius yang muncul di konferensi internasional dan mengungkap plot twist yang selama ini tersembunyi? Kisah ini bukan sekadar perjalanan hijrah. Ini adalah perjuangan menghidupkan kembali sejarah yang terkubur. Desember jatuh perlahan ke kota Sarajevo. Langit berwarna kelabu, dan butiran salju menari seperti debu yang turun dari langit. Udara dingin menggigit, menusuk hingga ke tulang. Jalanan tua berbatu Baarija mulai diselimuti putih, membuat kota tua ini terlihat seperti mimpi yang beku. Di tengah keramaian pelancong yang lalu lalang, seorang perempuan berdiri terpaku. Syahira Az-Zahra, 26 tahun, berjaket panjang coklat tanah dan mengenakan hijab tebal warna biru tua. Matanya menatap menara Masjid Gazi Husrevbek yang berdiri tegak di antara bangunan kuno peninggalan Ottoman. Ia baru 2 minggu berada di Sarajevo, tetapi ada sesuatu dari kota ini yang mengusik perasaannya. Ada kesunyian yang begitu keras, ada bekas luka yang tidak terlihat, tapi terasa di udara. Ia menarik napas panjang, menghembuskan uap dingin dari mulutnya. Ini bukan hanya tentang gelar S2, gumamnya lirih dalam hati. Ini tentang menemukan apa yang hilang dalam diriku. Hari itu, Syahira berjalan kaki ke kampusnya, University of Sarajevo, melewati gedung-gedung tua yang masih menyimpan jejak peluru dari perang tahun 90-an. Kota ini belum sepenuhnya sembuh dari luka sejarahnya. Tapi justru itulah yang membuatnya datang ke sini. Ia ingin memahami bagaimana Islam bisa tetap hidup di tanah yang hampir hancur. Di perpustakaan kampus, bangunan klasik bergaya Austro-Hungaria, ia memilih tempat duduk di pojok jendela yang menghadap ke arah pegunungan. Tangannya membuka buku tebal berjudul Islam in the Balkans, Resistance and Fight. Halaman demi halaman dibaca dengan seksama. Lalu ia terdiam, lama, saat menemukan sebuah kutipan. Dalam dinginnya parit, dalam gelapnya penjara, dalam runtuhnya masjid, kami tetap menghafal Al-Fatihah. Karena Islam bukan dinding dan bendera. Ia hidup di dada. Matanya panas. Ia mengedipkan mata berkali-kali. Mungkin karena udara kering. Atau karena hati yang terasa sesak. Subhanallah, bisiknya pelan. Tiba-tiba, suara langkah sepatu terdengar dari lorong rak buku. Seorang pria tinggi, berambut coklat dan bermata abu-abu kehijauan, memasuki ruang baca. Ia membawa beberapa buku tua dan duduk 2 meja di sebelahnya. Wajah itu tidak asing. Armin Jusufovic, mahasiswa lokal tingkat akhir, asisten dosen sejarah Islam. Pendiam, jarang bicara, tapi selalu hadir di diskusi sejarah yang berat. Ia menatap langit dari balik jendela sejenak, lalu membuka bukunya. Tak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tapi kehadirannya cukup membuat Syahira tidak bisa berkonsentrasi. Sebuah suara dalam hatinya berkata, "Kau harus hati-hati." Malam itu, di kamar kecil asrama mahasiswa asing, Syahira duduk berselimut sambil memeluk mushaf Al-Quran saku yang selalu ia bawa sejak dari Yogyakarta. Lampu temaram menyorot lembaran yang dibukanya secara acak, dan matanya jatuh pada satu ayat. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji? Surat Al-Ankabut 2. Air matanya menetes diam-diam. Sarajevo bukan tempat pelarian. Ini adalah awal dari ujian. Dan di kota asing bersalju ini, ia merasa Allah sedang membentuk kembali jiwanya. Sarajevo masih berselimut putih. Tapi hari itu langit sedikit lebih cerah. Meskipun suhu tetap menusuk. Salju yang menumpuk di atap-atap rumah bergaya Ottoman mencair perlahan, membentuk tetes-tetes air yang jatuh ke batu jalan. Syahira menyukai suara itu. Seperti kota sedang menangis. Atau mungkin berdoa. Ia berjalan sendirian menuju distrik Tua Fratnik, wilayah kecil di bukit timur kota. Tak banyak turis ke sana. Tapi menurut buku sejarah kampusnya, di sanalah jejak kekuasaan Kekaisaran Utsmaniyah bertahan dalam diam. Tujuannya hari itu,
White Fortress, Bijelata Bija, benteng tua peninggalan Ottoman yang dibangun untuk melindungi Sarajevo dari invasi Habsburg di abad ke-17. Dari atas sana, katanya, seluruh kota terlihat jelas. Langkah Syahira perlahan menyusuri tangga batu. Di kiri kanannya, rumah-rumah kayu tua berjendela besar berdiri rapi, persis arsitektur klasik Utsmani. Daun pintu berukir kaligrafi Arab, meskipun sudah mulai terkelupas oleh waktu. Sesekali, ia mendengar suara adzan dari kejauhan. Meskipun minoritas, umat Islam di Sarajevo tetap menjaga tradisi. Pelan, tidak mencolok, tapi tetap hidup. Seperti api kecil di tengah badai. Sampai di puncak benteng, Syahira terdiam. Di depannya, hamparan kota Sarajevo seperti lukisan yang dibingkai gunung. Menara-menara masjid kecil menjulang di antara salib-salib gereja tua dan kubah sinagoga. Ia duduk di tembok tua benteng, membuka jurnal catatannya, dan menulis. Bosnia adalah bukti bahwa Islam pernah memeluk Eropa, bukan menyerangnya. Tak lama kemudian, suara langkah mendekat. Syahira menoleh. Armin. Ia tidak menyapa, hanya berdiri beberapa meter darinya, memandang kota yang sama. Tempat ini, kata Armin pelan, pernah menjadi saksi bahwa Kekaisaran Ottoman menolak menjadikan Sarajevo hanya kota militer. Mereka membangun masjid, madrasah, rumah sakit, tidak seperti penjajah, tapi seperti pendidik. Syahira menoleh pelan. Kau tahu sejarahnya? Armin tersenyum kecil. Ayahku dulu dosen sejarah Islam. Sebelum ia ikut berperang dan tidak pernah kembali. Hening sejenak. Lalu Armin melanjutkan. Suaranya seperti bergumul dengan angin. Masjid Ferhadija, di pusat kota, dibangun pada 1561 oleh Mimar Sinan, arsitek yang juga membangun masjid-masjid megah di Istanbul. Tapi banyak yang tak tahu, madrasah pertama di Sarajevo, Madrasah Gazi Husrevbek, sudah berdiri sejak 1537. Bahkan perpustakaannya, Gazi Husrevbek Library, adalah yang tertua di Balkan. Syahira mengangguk. Dan sekarang, sejarah itu terkubur. Karena kalah perang, jawab Armin. Dan karena orang-orang memilih lupa. Mereka terdiam. Di antara mereka hanya suara desir salju yang mencair, dan suara kota Sarajevo yang bernapas dalam dingin. Tiba-tiba Armin berkata, suaranya lebih berat. Kau percaya bahwa luka bisa mengantar manusia pada iman? Syahira menatapnya, tak menjawab langsung. Ia tahu, pertanyaan itu bukan tentang sejarah, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam. Tentang masa lalu Armin. Tentang hatinya yang retak dan mencari cahaya. Pelan-pelan, Syahira menjawab, jika Allah yang menuntun bahkan luka pun bisa jadi petunjuk. Saat mereka hendak beranjak turun, Armin menunjuk ke sebuah bangunan tua kecil di kaki bukit. Itu sebilj, tempat air minum tua yang dibangun pada 1753. Orang sini percaya, siapapun yang minum di sana pasti akan kembali ke Sarajevo. Syahira menatapnya sekilas. Apa kau percaya itu? Armin menunduk, menghela napas. Aku tidak tahu, tapi aku ingin kembali. Bukan ke kota ini, tapi ke versi diriku yang pernah percaya pada Allah. Malamnya, di kamarnya yang dingin, Syahira sholat tahajud dengan jaket masih melekat di tubuhnya. Hatinya bergetar. Ia tahu, Armin bukan lelaki biasa. Tapi justru karena itu, ia harus lebih hati-hati. Ia berdoa pelan. Ya Allah, jika hati ini mulai menyimpang dari jalan MU, maka kembalikanlah aku, meski dengan cara yang menyakitkan. Dari jendela, salju turun lagi. Tapi kali ini, terasa lebih tenang. Seperti salam dari langit yang tahu isi hati manusia. Pagi itu diselimuti kabut tipis, seakan kota sedang menahan napas. Di tepi sungai Miljaka, bangunan megah berdiri anggun dengan gaya Moorish Revival, seperti istana di Andalusia. Inilah Viječnica, perpustakaan nasional sekaligus bekas balai kota Sarajevo, salah satu simbol peradaban yang dibakar dalam kobaran perang. Syahira berdiri terpaku di depannya,
memandangi fasad bata oranye keemasan yang kontras dengan langit kelabu musim dingin. Di balik keindahannya, tempat ini menyimpan duka. Lebih dari 2 juta naskah sejarah, manuskrip langka, dan arsip Ottoman musnah dalam semalam pada 25 Agustus 1992 akibat serangan pasukan Serbia. Sejarah Islam tak hanya dilupakan, tapi dibakar hidup-hidup, desis Syahira pelan. Ia melangkah masuk ke dalam, ditemani oleh suara gemerisik pelan salju yang jatuh dari jubah panjangnya. Lorong-lorong dalam Vječnica sunyi. Langit-langitnya menjulang dengan lukisan geometris yang memadukan unsur Islam dan Eropa. Terasa seperti berjalan dalam tubuh sejarah itu sendiri. Luka, megah, dan penuh nyawa yang tersisa. Di aula utama, ia bertemu dengan dosen pembimbingnya, Profesor Džemaludin Fazlagik, pria tua berwajah teduh dan jenggot perak rapi. Mereka berdiskusi tentang topik tesis Syahira, kebangkitan identitas Islam pasca Perang Bosnia dalam ranah sosial dan arsitektural. Islam di Sarajevo bukan hanya pada masjid, tapi pada ingatan kolektif, ucap Profesor Fazlagik. Dan perpustakaan ini adalah simbol yang pernah coba mereka musnahkan. Syahira mencatat dengan tekun, matanya menatap lukisan langit-langit. Ada kaligrafi halus berbahasa Arab bertuliskan, "Ikra, bacalah." Dulu di tempat ini, lanjut sang profesor, tersimpan surat asli dari Sultan Abdul Hamid II yang memberikan otonomi luas kepada Muslim Bosnia untuk membangun madrasah, waqf, bahkan rumah sakit syariah. Tapi semua hancur terbakar. Dan yang lebih menyakitkan, yang membakarnya, adalah orang-orang yang dulu hidup berdampingan. Syahira menelan ludah. Ada perih yang tiba-tiba mengendap di dadanya. Saat ia keluar dari Vječnica, udara terasa lebih dingin. Syahira berjalan menyusuri sungai Miljacka yang membelah kota, melewati jembatan Latin, tempat terbunuhnya Archduke Franz Ferdinand pada 1914 yang memicu Perang Dunia Pertama. Tapi pikirannya bukan pada sejarah dunia barat, melainkan pada sejarah Islam yang diam-diam ditenggelamkan. Langkahnya terhenti di sebuah bangunan kecil di sudut jalan, makam Isabek Isakovic, sang wali kota pertama Sarajevo, yang juga pendiri Masjid Emperor dan Pasar Baarija. Ia berjongkok, menyentuh nisan batu putih dengan tulisan Arab gundul. Wajahnya tenang, tapi hatinya gaduh. Kalian membangun kota ini dengan iman. Kami hanya bisa mengais puing-puingnya dengan air mata. Sore harinya, di perpustakaan kampus, Syahira kembali bertemu Armin. Ia duduk tidak jauh dari meja Syahira, membuka buku sejarah klasik Bosnia, namun sesekali melirik diam-diam. Syahira mencoba tak peduli. Tapi ada sesuatu dalam mata Armin yang berbeda hari itu. Lebih gelap, lebih dalam, seperti menyimpan badai. Tanpa diminta, Armin menyodorkan sebuah buku tua ke arahnya. Ini, katanya pelan, adalah manuskrip tentang jaringan madrasah Ottoman di Balkan. Sebagian besar sudah tak ada. Tapi madrasah Gazi Husrevbek masih hidup, karena diselamatkan oleh seorang kakek buta yang menyembunyikan naskah-naskahnya di bawah lantai kayu saat perang. Syahira menatap buku itu, lalu menatap Armin. "Kenapa kau peduli?" tanyanya lirih. Armin menahan napas. Lalu, dengan suara yang seperti menggores dirinya sendiri, ia berkata, "Ayahku dulu yang menyembunyikan naskah-naskah itu. Ia mati di jalan pulang, ditembak tentara. Tapi ia bilang, selama ada yang membaca, Islam tak akan mati." Malam itu, Syahira tidak bisa tidur. Di kamarnya, ia memandangi salju dari balik jendela sambil memeluk Al-Quran. Ada beban yang tidak bisa ia ungkap. Tentang cinta yang tumbuh perlahan. Tentang luka sejarah yang terasa sangat pribadi. Dan tentang kota ini, yang terasa seperti bagian dari jiwanya yang lama hilang. Ia menulis di jurnal hariannya. "Aku tidak tahu, apakah ini takdir atau ujian. Tapi Sarajevo, dengan semua lukanya, sedang mengajari aku bahwa Islam pernah hadir di jantung Eropa. Bukan sebagai penjajah, tapi sebagai pelindung peradaban." Langit Sarajevo tak secerah kemarin. Kabut tebal turun seperti tirai, menyelimuti kota tua Baarija dengan warna abu-abu dingin. Salju yang kemarin tampak putih kini menguning di sudut-sudut trotoar. Musim dingin tak lagi indah,
ia menjadi beban. Syahira duduk di kafe kecil bergaya klasik Ottoman. Dindingnya dari batu bata tua dan langit-langitnya penuh ornamen kayu ukir. Aroma kayu manis dan roti hangat tercium samar dari dapur. Tapi matanya tidak menatap kopi Bosna di atas meja. Ia menatap layar ponsel yang baru saja menerima satu pesan dari Indonesia. Dari ibu. Nak, jangan kaget. Ayahmu sudah berbicara dengan Ustaz Lukman. Dia punya seorang kenalan. Anak laki-lakinya baik, penghafal Quran, insya Allah mapan dan sedang siap menikah. Kami pikir, mungkin ini saat yang tepat untukmu berpikir serius soal masa depan. Syahira membaca ulang pesan itu beberapa kali. Setiap kalimat terasa seperti palu yang menghantam hatinya. Ia tahu niat orang tuanya baik. Tapi kenapa terasa begitu jauh dari dunia tempat ia berpijak sekarang? Sarajevo sudah mengubahnya. Ia memejamkan mata. Dalam bayangannya, ia melihat wajah ayahnya yang penuh wibawa, ibunya yang lembut namun teguh. Mereka bukan orang yang memaksa, tapi ketika bicara jodoh, selalu menyimpan harapan. Apakah mereka tahu aku sedang jatuh hati pada seseorang yang bahkan belum yakin dengan Tuhannya sendiri? Batinnya bergemuruh. Malam itu, Syahira tidak langsung pulang ke asrama. Ia pergi ke Masjid Emperor Careva Damija, masjid tertua di Sarajevo, dibangun pada tahun 1457 oleh Isabek Isakovic. Di sana, masjid berdiri dalam sunyi, diterangi lampu temaram dan bayangan pepohonan yang membeku. Di dalamnya, Syahira sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia duduk di lantai karpet tebal, memandangi langit-langit Kubah bergambar pola bintang, simbol langit yang menaungi Islam sejak dulu. Ia berdoa, "Ya Allah, jika jodohku sedang kau dekatkan, maka dekatkan ia kepada MU lebih dulu. Jika bukan dia, maka cukupkan rasa ini dan ganti dengan ketenangan." Beberapa hari berlalu. Di kampus, Syahira berusaha biasa, tapi pikirannya kacau. Hingga suatu sore, Armin mendatanginya dengan raut wajah yang tidak seperti biasanya. Ada harapan, ada ketegangan, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mereka duduk di taman kecil belakang perpustakaan, di bawah pohon-pohon cemara yang tertutup salju. Armin membuka percakapan tanpa basa-basi. "Aku membaca surat ayahku tadi malam," katanya pelan. "Sebelum beliau wafat, ia menulis pesan yang belum pernah kubuka. Dalam surat itu, ia berkata, 'Suatu hari nanti, kau akan bertemu perempuan yang mengingatkanmu pada jalan yang telah kau tinggalkan. Maka ikuti dia. Bukan untuk memilikinya, tapi untuk kembali pada Tuhanmu.'" Syahira menoleh perlahan. Jantungnya berdetak lebih kencang. "Aku tidak tahu," lanjut Armin, "apakah itu kau. Tapi sejak bertemu kau, aku mulai sholat lagi. Diam-diam, tanpa ada yang tahu. Aku mulai membaca kembali Al-Fatihah, walau terbata." Ia tertawa kecil, getir. "Kau tahu rasanya membaca ayat yang dulu pernah jadi pelarianmu?" Syahira tersenyum, tapi hatinya kacau. Karena di saat Armin mendekat pada cahaya, ia justru didorong menjauh olehnya, oleh harapan orang tuanya, oleh jodoh yang datang dari tanah air, oleh rasa bersalah yang tumbuh dalam diam. Malamnya, ia membuka laptop dan menulis surat balasan untuk ibunya. "Ibu, maaf, aku belum siap. Bukan karena aku menolak perjodohan itu, tapi karena hatiku sedang berada di persimpangan. Doakan aku, agar tak salah arah." Tapi ia tidak langsung mengirimnya. Ia memandangi email itu cukup lama, sebelum akhirnya menutup layar dan membiarkannya menjadi draft yang tak selesai. Esoknya, Syahira kembali ke Masjid Emperor. Tapi kali ini, ia tidak sendirian. Di sudut belakang saf, dengan jaket hitam dan wajah tertunduk, Armin berdiri bersiap untuk sholat berjamaah. Ia melihatnya dari kejauhan, dan tanpa sadar air matanya jatuh. Bukan karena cinta, tapi karena seorang anak manusia sedang pulang. Udara Sarajevo masih dingin, tapi matahari musim dingin hari itu mencoba menembus kabut, seperti harapan kecil yang mengintip dari sela luka sejarah. Syahira berjalan di samping Armin melewati ganggang kecil di distrik Vratnik,
Kawasan tua yang dibangun oleh Ottoman dengan rumah-rumah dari batu dan atap genteng miring. Mereka menuju sebuah rumah tua di ujung tanjakan, di bawah benteng Bijelatabija, tempat dulu pasukan Ottoman menjaga kota dari serangan musuh. "Apa kau yakin ini rumahnya?" tanya Syahira sambil membenarkan shawl wol di lehernya. Armin mengangguk. "Nenekku dulu tinggal di sini sebelum perang." Dia bilang, "Ada seorang perempuan pejuang yang tinggal di rumah ini. Suaminya seorang mujahid. Keduanya tak pernah kembali." Syahira diam. Ia merasa napasnya berat. Bukan karena tanjakan, tapi karena firasat. Ada sesuatu yang akan ia temukan hari ini. Sesuatu yang bisa mengguncang jiwanya. Rumah itu kini dijaga oleh Mak Lamija, seorang perempuan tua berkerudung hitam dengan mata jernih dan tangan yang gemetar saat menyeduh teh. Rumahnya dingin, berdebu, tapi masih terasa hidup. "Perempuan itu namanya Aisyah Osmanagik," ujar Mak Lamija dengan suara parau. "Suaminya gugur di Dobrinja. Tapi ia tetap tinggal di sini sampai bom menghancurkan separuh rumah ini. Sebelum pergi, ia meninggalkan buku hariannya di bawah papan lantai ini." Mak Lamija menunjuk lantai kayu tua yang sudah berderit setiap kali diinjak. "Ambillah. Mungkin kalian bisa belajar sesuatu." Syahira membukanya dengan hati-hati. Buku kecil bersampul coklat lusuh. Kertasnya mulai menguning dan tinta sudah mulai pudar. Tapi tulisannya masih terbaca. Hari ke-43 sejak ia berangkat ke garis depan. "Aku tak tahu apakah ia masih hidup. Tapi setiap malam, aku bacakan surat dari Sayyid Qutb dan ayat-ayat Al-Quran untuknya dalam doa. Perang ini bukan hanya soal tanah. Ini soal keyakinan bahwa Allah akan memuliakan kita jika kita tetap bersamanya." Syahira menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Armin duduk di sampingnya, membaca bersama. Halaman demi halaman, mereka menemukan tulisan-tulisan penuh iman, keteguhan hati, bahkan cinta yang tak bisa dikalahkan peluru. "Aku masih menyimpan kerudung pertamaku. Saat aku memutuskan mengenakannya di tengah cemoohan. Ibuku menangis, tapi bukan karena malu, karena bangga. Ia berkata, 'Kau menjemput kehormatanmu sendiri. Allah tak akan membiarkanmu sendiri.' Malam harinya, mereka kembali turun ke kota. Tapi Syahira tak banyak bicara. Ia seperti membawa beban yang tak terlihat. Buku itu kini ada dalam tasnya, seakan menuntutnya untuk membaca, merenungi, dan berubah. Di jalan, Armin berkata lirih, "Kalau perempuan itu bisa mempertahankan hijrahnya di tengah perang, apa aku masih pantas berdalih?" Syahira menoleh. Ada cahaya baru di mata Armin. Bukan hanya ketertarikan, tapi pencarian yang nyata. Beberapa hari setelah itu, Syahira kembali ke Masjid Ghazi Husrevbek untuk sholat Isya. Masjid itu tampak megah seperti biasa, dibangun pada abad ke-16 oleh Gubernur Ottoman, dikelilingi madrasah dan pasar tua. Di teras masjid, Syahira membuka kembali buku harian itu dan menyalin salah satu kalimat ke dalam jurnal pribadinya. "Jika aku gugur, maka gugurlah aku dalam keimanan. Jika aku hidup, maka hidupku adalah untuk Islam." Syahira menangis diam-diam, karena ia tahu, perjuangan tidak selalu dengan senjata. Kadang, perjuangan adalah saat kita melawan hati kita sendiri, agar tetap berada di jalan yang diridhai. Dini hari menyelimuti Sarajevo dalam kesunyian yang hikmat. Di langit masih bergantung bintang terakhir yang bertahan, seolah enggan pergi dari kota tua yang terus mencari maknanya. Di jantung kota, Masjid Ghazi Husrevbek berdiri megah, ditemani menara tinggi yang seakan bicara dengan langit. Armin berdiri di depan masjid itu, untuk pertama kalinya menunaikan sholat subuh berjamaah. Suaranya tercekat saat takbir, namun hatinya terasa seperti baru saja dihidupkan kembali. Ada gemetar di dada yang tidak pernah ia rasakan selama ini, ketundukan yang bukan karena takut, tapi karena rindu. Imam membaca surah As-Syams, dan di setiap lafaznya Armin seperti mendengar pesan yang ditujukan hanya kepadanya. "Qad aflaha men zah, wa qad khaba men dash." Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Setelah salam, Armin tak langsung pulang.
Ia duduk di pelataran masjid sambil memandangi marmer dingin yang mulai menghangat oleh sinar pagi. Seorang lelaki tua, penjaga madrasah di sebelah masjid, mendekatinya dengan senyum lembut. "Pertama kali?" tanya lelaki itu dalam bahasa Bosnia. Armin mengangguk. "Saya sedang mencoba untuk kembali." Orang tua itu tersenyum makin lebar. "Kalau begitu, mari aku tunjukkan sesuatu yang jarang dilihat orang." Armin diajak masuk ke perpustakaan tua di bawah madrasah, tempat hanya para peneliti atau pelajar terpilih yang biasanya diizinkan. Di sana, tersimpan ratusan manuskrip kuno dalam bahasa Arab, Turki Utsmani, dan Persia. Lelaki tua itu membuka satu lemari kaca, mengeluarkan manuskrip bersampul kulit yang sudah mulai terkelupas. Di sampulnya tertera, Tadkirat al-Balkan, warisan Ottoman di tanah salju. Ini ditulis oleh seorang ulama dari Shkodra, Albania, pada abad ke-18. Jelasnya, ia mencatat perjalanan spiritual para dai dan ulama Ottoman di Bosnia. Sebagian dari mereka wafat tanpa nama, tapi dakwah mereka tak pernah mati. Armin membolak-balik halamannya, membaca catatan tentang masjid-masjid kecil yang dulu berdiri di desa-desa yang kini hilang dari peta, tentang pengajaran tasawuf, ilmu qiraat, dan hikayat-hikayat perjuangan hati. Matanya berkaca-kaca. Di balik sejarah yang lama terpendam ini, ia menemukan dirinya sendiri. Sore harinya, Armin menghubungi Syahira. Mereka janjian bertemu di taman belakang Museum Alia Izetbegovic, di atas Bukit Kofai, tempat pemakaman para syuhada Bosnia. Tempat itu sunyi, dan hanya angin yang bersuara. Syahira duduk di bawah pohon cemara, mengenakan kerudung coklat tua dan mantel tebal. Ketika Armin datang, ia berdiri. Tak ada jabat tangan, hanya saling menatap dengan hati yang bicara lebih keras dari kata-kata. "Aku membaca manuskrip tua tadi pagi," kata Armin perlahan, "tentang ulama-ulama yang meninggal dalam diam. Dan aku merasa malu." Syahira tak berkata apa-apa, hanya mendengarkan. "Aku ingin jadi seperti mereka. Bukan untuk dikenang, tapi untuk dibersihkan. Karena selama ini, aku hanya hidup untuk dunia. Dan sekarang, aku ingin belajar hidup untuk Allah." Ia menunduk. "Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana." Syahira tersenyum kecil. "Kau sudah mulai, Armin. Dengan syalatmu, dengan langkahmu ke masjid, dan dengan niat yang kau jaga." Mereka duduk bersebelahan, terpisah jarak aman. Di depan mereka terbentang pemakaman syuhada, dan di kejauhan, kota Sarajevo tampak seperti lautan rumah yang bersujud pada senja. Lalu Armin berkata pelan, namun jelas, "Jika suatu hari nanti aku cukup layak, aku ingin melamarmu. Tapi bukan sekarang. Sekarang, izinkan aku mencintaimu dalam doa, agar Allah yang merawat rasa ini." Syahira menahan napas. Hatinya gemetar. Kalimat itu bukan puisi, tapi janji. Dan ia tahu, cinta seperti ini adalah yang paling benar. Ia menjawab lirih, "Cinta yang kau jaga dengan takwa akan kembali padamu dengan berkah. Aku doakan, Armin, untukmu dan untuk hatimu." Hujan es kecil-kecil menimpa kaca jendela seperti suara peluru-peluru kecil dari langit. Sarajevo tak sedang berperang, tapi di dalam hati Armin, badai sudah berkecamuk sejak subuh tadi. Ia berdiri kaku di depan cermin tua milik pamannya, mengenakan jaket hitam panjang dan scarf wol abu-abu. Sorot matanya kosong, tapi di dadanya, gelora keimanan baru yang tumbuh mulai dihadang gelombang lama. Darah, warisan keluarga, dan loyalitas pada tanah yang dulu nyaris musnah karena perbedaan agama. Di ruang tamu, Dragan Kovaevi, pamannya, sudah menunggu. Pria itu mantan profesor sejarah dan kini pejabat senior di Kementerian Kebudayaan. Di antara lukisan abstrak di dinding dan rak buku penuh Nietzsche dan Voltaire, Armin merasa asing di rumah sendiri. "Kau tahu siapa kau, Armin?" tanya Dragan tanpa basa-basi. "Kau adalah cucu dari Ivan Kovaevi, lelaki yang berdarah-darah melawan radikalisme. Dan kau sekarang justru tunduk pada kitab yang sama yang dibawa penjajah dari timur itu." Armin menatap pamannya.
Kau salah. Ottoman tak pernah datang untuk menjajah. Mereka datang membawa peradaban. Peradaban. Kau pikir Bosnia butuh masjid lagi? Kau pikir negara ini bisa maju dengan janggut dan jubah? Bosnia butuh ruhnya kembali. Kita kehilangan itu. Paman, lihat generasi hari ini, mereka tak mengenal Tuhan, tapi juga tak mengenal tanah air. Dragan menahan napas. Ia tahu, Armin bukan lagi remaja yang mudah dibengkokkan. Ia telah menjadi lelaki, meski jalan yang ia pilih tak sesuai harapan keluarga. Kau akan kehilangan masa depan, Armin. Dunia ini tak memberi tempat bagi orang yang memilih jalan sempit. Kalau jalan sempit ini yang menuju Allah, maka biarlah aku kehilangan dunia. Tanpa pamit, Armin keluar dari rumah. Di luar, salju telah mulai menumpuk. Langkah-langkahnya berat, tapi hatinya tak pernah setegas ini sebelumnya. Sementara itu, di sudut apartemen mungilnya, Syahira baru saja menyelesaikan surat untuk ibunya di Jogja. Di samping laptopnya, secari kertas undangan konferensi, Reviving Islamic Legacy in the Balkans, dari Majelis Ulama Eropa Terbuka. Konferensi itu akan diadakan di Masjid Suleymaniye, Istanbul, dalam rangka membangkitkan kembali kajian sejarah Islam di wilayah yang pernah menjadi bagian Kekhalifahan Utsmaniyah. Syahira menatap undangan itu lama. Hatinya penuh keraguan. Tapi buku harian Aisyah Osmanagik, perempuan Bosnia yang wafat muda di pengasingan, kembali menggaungkan satu kalimat. Jika perempuan diam, maka sejarah akan tetap ditulis oleh mereka yang tak mengenal kebenaran. Dengan tangan bergetar, Syahira mengetik pesan. Armin, aku akan ke Istanbul akhir bulan ini untuk konferensi Islam. Maaf jika tak sempat bicara langsung. Jaga imanmu, Armin. Pesan terkirim, tapi hati Syahira malah makin kacau. 2 hari kemudian, mereka bertemu di tempat yang sama, taman belakang Masjid Alia Izetbegovic, di puncak Kofai. Salju tipis menutupi bangku, udara basah dan sunyi. Dari atas bukit, Sarajevo tampak seperti lukisan putih kelabu yang muram tapi tenang. Armin lebih diam dari biasanya. Pamanku ingin aku pulang ke Jerman. Ia takut aku makin jauh, ucap Armin akhirnya. Dan kau? Aku lebih takut kehilangan jalan yang baru kutemukan. Syahira menatapnya dalam. Wajah lelaki itu tak lagi sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Kini ada kesedihan yang dewasa, keyakinan yang tulus. Aku ke Istanbul, kata Syahira pelan. Tapi bukan untuk kabur. Aku ingin tahu, apa peran perempuan sepertiku dalam sejarah Islam yang terlupakan. Armin tersenyum. Dulu, perempuan ikut mendirikan peradaban. Khadijah menyokong dakwah. Aisyah meriwayatkan ribuan hadits. Dan di Istanbul, ada Hafsah Sultan yang membangun madrasah untuk kaum miskin. Syahira menunduk. Maka biarkan aku pergi, Armin, untuk mereka. Armin menahan napas, lalu berkata, jika nanti kau berdiri di hadapan ulama, dan semua mata tertuju padamu, sampaikan salam dari Sarajevo. Katakan, di sini masih ada pemuda yang mencari jejak Islam, di antara reruntuhan masjid tua dan kitab-kitab yang nyaris terbakar. Syahira tersenyum kecil. Dan jika suatu hari nanti aku pantas, izinkan aku kembali padamu. Tapi bukan sebagai wanita biasa, melainkan sebagai bagian dari perjuanganmu. Angin berhembus lebih keras. Salju turun makin deras. Tapi di antara mereka, ada cahaya yang tak bisa dipadamkan musim. Langit Istanbul abu-abu seperti kanvas tua, dan udara musim dingin menyimpan aroma laut dan debu sejarah. Dari jendela taksi yang membelah kota, Syahira melihat siluet Hagia Sophia berdiri megah di kejauhan, bagai ibu tua yang tak henti menyaksikan zaman berubah. Mobil melaju pelan di kawasan Fatih, menuju penginapan kecil yang dipesan panitia konferensi. Di kiri kanan, toko buku Islam berdiri berdampingan dengan kedai kopi tua. Di balik ganggang sempit, terdengar suara azan dari menara-menara Ottoman yang ramping, serak, tapi merdu. Syahira membuka jendela sedikit. Angin dingin menyapa pipinya. Hatinya pun bergetar.
Ini kota yang dulu pernah menjadi jantung Islam dunia. Keesokan harinya, ia berdiri di halaman luas Masjid Suleimaniye, karya arsitek legendaris Mimar Sinan, arsitek utama era Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Masjid itu bukan sekadar tempat ibadah. Di balik bangunan utama, terdapat madrasah tinggi, tempat ilmu fiqh dan tafsir diajarkan kepada para penuntut dari berbagai negeri. Darus Syifa, rumah sakit Islam, tempat pengobatan dilakukan dengan pendekatan spiritual dan herbal. Dapur umum, yang tiap harinya memberi makan ratusan fakir miskin. Dan yang membuat Syahira menahan napas, perpustakaan di bawah tanah, yang menyimpan ribuan manuskrip tua, banyak di antaranya belum pernah diterjemahkan ke bahasa modern. Di sanalah konferensi kecil itu diadakan. Sesi pertamanya adalah tentang diaspora ulama Balkan di bawah kehilafahan Utsmani. Seorang sejarawan Turki membuka slide berisi nama-nama yang terdengar asing, tapi Syahira langsung terpaku saat mendengar satu nama, Muhammad Salihuddin Bosnafi. Seorang alim Bosnia yang diasingkan ke Istanbul setelah menolak tunduk pada Austro-Hungaria. Ia mendirikan kelas tafsir di ruang bawah tanah Madrasah Suleimaniye. Karya-karyanya hilang kecuali satu manuskrip. Slide berganti, menampilkan foto naskah tua bertuliskan huruf Arab Turki. Nur al-Qalb fi Fadl as-Shabr. Cahaya hati dalam keutamaan kesabaran. Syahira mendekati pembicara usai sesi. Apa naskah itu bisa saya lihat? Sang sejarawan mengangguk. Besok pagi, di ruangan arsip bawah. Malam itu, Syahira tak bisa tidur. Ia duduk di balkon penginapan, memandangi gemerlap Bosporus. Suara kapal malam terdengar jauh, dan angin membawa aroma laut asin yang menyengat. Ia teringat Armin. Terbayang Sarajevo. Terlintas tulisan-tulisan Aisyah Osmanagik. Dan ia merasa semua jalan ini bukan kebetulan. Pagi harinya, ia mengenakan pakaian paling sederhana. Mantel panjang biru tua, jilbab abu lembut, dan syal hadiah ibunya dari Jogja. Ia masuk ke perpustakaan bersama staf museum, menuruni tangga tua dari batu. Lorongnya sempit, lembab, dan sepi. Tapi di sanalah sejarah tersembunyi. Di antara rak-rak berdebu, Syahira ditunjukkan satu kotak kaca berisi naskah asli karya Salihuddin Bosnafi. Tangannya gemetar. Ia membaca baris pembukanya. Wahai muridku, sabar adalah tiang ilmu, dan ilmu adalah jembatan menuju Tuhan. Maka belajarlah meski dalam pengasingan, karena Allah tak pernah meninggalkan orang yang mencarinya. Syahira menangis pelan. Di balik kesunyian perpustakaan tua itu, ia merasa sedang bicara langsung dengan masa lalu. Setelah sesi selesai, Syahira keluar dari kompleks Suleimaniye dan berdiri di bukit, menatap ke arah Golden Horn, teluk indah yang membelah Istanbul. Di seberangnya, menara-menara masjid menjulang seperti barisan pasukan gaib. Ia menulis di catatannya, jejak Islam tak hanya tinggal di batu atau kaligrafi, tapi pada ruh, pada pengorbanan, pada ilmu yang tak henti mengalir meski dijauhkan dari tanah asalnya. Dan mungkin, aku dituntun ke sini untuk menyambungnya kembali. Tak semua kota mampu menyimpan suara zaman, tapi Istanbul berbeda. Ia bukan hanya menyimpan sejarah, ia merawatnya dalam bisikan angin, dalam alunan azan, dan dalam debur langkah di lorong-lorong batunya yang tua. Pagi itu, kabut tipis menggantung di atas atap-atap merah kawasan Fatih. Dari jendela penginapan, Syahira melihat cahaya matahari musim dingin perlahan menusuk ke labu langit. Udara terasa suci, dingin, tenang, dan penuh tanda tanya. Ia mengenakan mantel biru tua yang sederhana, dengan syal abu yang melilit lehernya. Di tangannya, sebuah catatan kecil berisi draft pidato. Tapi lebih dari tulisan, ia membawa getaran hati, gemuruh sejarah, cinta, dan iman yang selama ini ia pendam dalam diam. Aula itu berdiri dalam keheningan agung. Langit-langitnya tinggi, lengkung, penuh ukiran kaligrafi yang memuja Sang Pencipta. Lampu-lampu gantung dari kuningan menyala temaram, menyorot lantai marmer dan dinding batu yang telah menjadi saksi ratusan tahun diskusi, perdebatan, dan penyebaran ilmu. Di barisan kursi kayu tua, para cendekia dari berbagai negeri duduk tenang.
Ada yang dari Tunisia, Bosnia, Malaysia, Nigeria, bahkan Rusia. Mereka mengenakan pakaian tradisional masing-masing, namun semua tunduk dalam satu ruh yang sama, ruh ilmu dan keimanan. Nama Syahira dipanggil oleh moderator. Denting mikrofon terdengar pelan. Aula sunyi. Langkah Syahira mantap saat menaiki tangga kecil ke mimbar kayu. Di belakangnya terbentang tirai hijau tua dengan lambang Utsmaniyah kuno. Di hadapannya, ratusan pasang mata menunggu suara perempuan muda dari timur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahira Az-Zahra. Saya datang dari sebuah kampung kecil di Pulau Jawa, Indonesia. Saya bukan ulama, bukan pula akademisi besar. Saya hanya anak seorang ibu penjual jamu yang sejak kecil mengajarkan saya dua hal, menjaga kehormatan dan mencintai ilmu. Ia berhenti sebentar, menatap wajah-wajah penuh harap di depannya. Dulu, saya kira sejarah Islam hanya milik Timur Tengah. Tapi ketika saya menginjakkan kaki di Sarajevo, saya menemukan ruh yang sama. Ketika saya berjalan di antara nisan tua para syuhada Bosnia, saya mendengar zikir yang sama. Dan hari ini, di Istanbul, ruh itu kembali hidup. Kita semua tahu, kekhilafahan telah lama runtuh. Tapi izinkan saya bertanya, benarkah ia runtuh? Atau hanya kita yang memilih melupakan peran kita di dalamnya? Sejarah Islam tidak pernah ditulis hanya oleh para raja dan jenderal. Ia ditulis oleh tinta para ulama, air mata para ibu, dan darah para syuhada. Tapi, mengapa nama-nama perempuan jarang tercatat di sana? Saya ingin berbicara tentang perempuan, bukan sebagai simbol, tapi sebagai ruh dari peradaban. Siapa yang mendidik Imam Syafi'i? Seorang perempuan. Siapa yang menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad? Seorang perempuan, Sayyidah Aisyah. Mengapa hari ini, perempuan-perempuan yang menjaga Islam justru dibungkam oleh sistem, oleh budaya, oleh ketakutan? Saya tidak datang untuk melawan tradisi. Tapi saya datang untuk membangunkan suara-suara yang tertidur di lorong-lorong madrasah ini. Agar sejarah Islam masa depan tidak lagi hanya ditulis oleh laki-laki, tapi dibentuk bersama, oleh semua yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ia mengangkat catatannya tinggi-tinggi. Ini bukan pidato. Ini adalah seruan. Bangkitlah wahai para penjaga ilmu. Bangunlah madrasah untuk anak-anak perempuan kita. Buka pintu perpustakaan untuk ibu-ibu kita. Dan jangan biarkan satu naskah pun tertinggal karena ia ditulis oleh tangan yang berjilbab. Islam tak butuh pembelaan di hadapan dunia. Islam hanya butuh kita jujur terhadap sejarah kita sendiri. Dan hari ini, di bawah langit Istanbul, saya bersumpah, saya tidak akan diam. Allahu Akbar. Tepuk tangan bergemuruh. Bukan karena pidatonya sempurna, tapi karena hatinya menyentuh hati. Beberapa ulama berdiri memberi salam. Seorang nenek dari Tunisia meneteskan air mata. Dari balkon atas aula, seorang profesor Turki berbisik, inilah suara yang tak kami dengar selama ratusan tahun. Sore itu, Syahira berdiri di atas Galata Bridge, menatap Bosporus yang berkilau tertimpa cahaya senja. Kapal-kapal kecil menyeberang dari Eropa ke Asia. Di kejauhan, burung camar melintasi langit seolah membawa pesan dari masa lalu. Angin membawa aroma simit dan ikan bakar dari warung pinggir jembatan. Tapi hati Syahira dingin. Pikirannya kembali pada satu hal. Armin. Sudah 2 hari tak ada kabar darinya. Ia membuka ponsel. Tak ada pesan. Tapi tiba-tiba sebuah email masuk. Pengirim. Tak dikenal. Subjek. Kofai. Isi. Armin terakhir terlihat di Kofai, Sarajevo. Setelah itu, dia hilang. Kami tak bisa menjangkaunya. Angin Sarajevo berbeda dari Istanbul. Ia lebih dingin, lebih hening, seakan menyimpan kesedihan yang enggan diungkap. Begitu pesawat mendarat, langit kota tampak kelabu. Kabut tipis menggantung di antara bukit-bukit. Sementara pohon pinus berdiri membisu di sisi jalan yang lengang. Syahira menjejak tanah Bosnia kembali setelah 3 minggu. Tapi kali ini, langkahnya berat. Armin menghilang.
Dan hanya satu jejak yang tertinggal. Nama itu, Kofai. Sopir taksi tua yang mengantarnya hanya berkata pelan, Kofai bukan hanya pemakaman. Ia cermin luka terdalam bangsa kami. Ia berjalan perlahan menuju kompleks pemakaman Kofai yang membentang di kaki bukit Sarajevo. Deretan batu nisan putih berdiri tegak, teratur, seolah menatap langit dengan sunyi yang agung. Di ujung pemakaman, berdiri monumen sederhana bertuliskan, Ehidi Bosne, para syuhada Bosnia, 1992-1995. Shahira menghela napas dalam. Udara sore begitu dingin hingga menusuk tulang. Ia berdiri di depan nisan besar bertuliskan nama-nama para syahid. Di bawahnya, tertulis satu baris kalimat dalam bahasa Arab. Janganlah engkau mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Quran Surat Ali Imran 169. Lutut Shahira lemas. Ia bersimpuh, menunduk, menggenggam tanah. Di tempat inilah ratusan anak muda Bosnia, termasuk pelajar, ustaz, dan imam-imam muda, dibantai oleh kebiadaban tentara Serbia. Mereka syahid, tapi nama mereka tenggelam dalam sejarah yang tak pernah diajarkan. Saat tangisnya hampir pecah, seorang pria tua dengan tongkat menghampiri. Wajahnya keriput. Sorot matanya tenang tapi dalam. Ia mengenakan jaket wol abu-abu dan peci hitam usang. Kau mencari Armin? Tanyanya pelan, seolah tahu segalanya. Shahira terkejut. Dari mana Anda tahu? Pria itu tersenyum lirih. Aku temannya. Dulu ayah Armin juga syahid di sini. Armin banyak menyimpan hal yang tak sempat dia sampaikan padamu. Ia mengulurkan sebuah amplop. Kertasnya lusuh. Ada bercak air di sudutnya. Dengan tangan gemetar, Shahira membukanya. Isi surat Armin. Shahira, jika kau membaca ini, mungkin aku sudah tak bisa bicara langsung padamu. Tapi percayalah, aku tidak lari. Aku tidak hilang. Aku sedang menuntaskan amanah terakhir keluargaku, mencari nisan ayahku yang hilang dari daftar resmi negara. Selama ini, aku sembunyikan satu hal. Aku bukan hanya mahasiswa sejarah. Aku cucu dari Imam Hasan Krpro, ulama terakhir yang dikejar tentara Serbia karena khutbah-khutbahnya yang membakar semangat jihad. Nisan ayahku tidak pernah diberi nama. Ia dikubur tanpa identitas. Hanya batu kecil tanpa tulisan. Karena saat itu, semua yang mencintai Islam dianggap musuh negara. Aku ingin kau tahu sejarah Islam bukan hanya tentang puncak kejayaan, tapi juga tentang luka-luka yang dibiarkan menganga. Dan luka itu ada di sini, di Sarajevo, di Kofai, di setiap batu yang kau lewati hari ini. Aku tidak tahu apakah aku akan kembali. Tapi jika tidak, tolong teruskan perjuangan ini. Suarakan mereka yang tak pernah bersuara. Ceritakan mereka yang dilupakan. Dan jangan biarkan air mataku jatuh sia-sia. Doakan aku, Shahira, karena aku ingin syahid sebagaimana ayahku. Armin. Shahira menjerit dalam diam. Matanya basah, tangannya gemetar. Surat itu kini basah oleh air matanya. Dunia di sekelilingnya terasa diam. Tak ada suara, hanya gemuruh di dadanya. Langit mulai gelap. Lampu-lampu jalan menyala redup di sekitar makam. Ia menatap nisan-nisan itu lagi, tapi kali ini tidak sebagai peziarah. Ia merasa menjadi bagian dari mereka. Bagian dari sejarah yang selama ini ia baca dari buku, kini hidup di hadapannya. Shahira berdiri, tubuhnya menggigil, tapi matanya penuh cahaya. Cahaya iman dan tekad. Ia menggenggam surat Armin, lalu berbisik, "Kalau kau tak kembali, Armin, maka aku yang akan bersuara untuk kalian semua. Ini bukan akhir. Ini awal sejarah baru." Dari kejauhan, azan maghrib berkumandang dari menara Gazi Husrevbek Mosque, menembus kabut Sarajevo. Suara itu menembus jantungnya, menggema dalam hati. Langkahnya perlahan, tapi mantap. Ia berjalan meninggalkan Kofai, bukan sebagai tamu, tapi sebagai penerus. Ada sunyi yang tak bisa dijelaskan, ketika luka dan tekad bersatu di dada. Sarajevo malam itu bukan hanya dingin,
Ia seperti membeku dalam waktu. Seolah kota ini menyimpan ribuan bisikan dari masa lalu yang hanya bisa didengar oleh hati yang pernah terluka. Langitnya kelabu, sepi dari bintang. Tapi justru dalam kesenyapan itulah, Syahira menemukan arah. Ia duduk sendirian di perpustakaan kecil Universitas Sarajevo. Lampu meja menyinari buku-buku tua yang terbuka lebar di hadapannya. Judul-judul dalam bahasa Bosnia, Arab, dan kadang dalam tulisan Kiril yang telah menguning. Sebagian naskah ditulis tangan, dengan tinta yang pudar oleh waktu. Salah satunya menarik perhatiannya. Peta dakwah ulama Utsmani di Bosnia, 1683-1900. Jantung Syahira berdetak lebih cepat. Tangannya bergetar saat membuka lembar demi lembar. Ada nama-nama yang belum pernah ia dengar. Imam Mevludin Isakovic, Syekh Abdurrahman Vukovic, Fatimah bint Mustafa Hadi, seorang ulama perempuan dari abad ke-18 yang mengajar tafsir dan fikih di Sarajevo, namun tak tercatat dalam sejarah resmi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah pelan. Seorang perempuan paruh baya muncul dari balik rak buku, mengenakan mantel hitam panjang dan kerudung coklat lembut. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam. "Kau mencari Armin, bukan?" Ucapnya dalam bahasa Indonesia yang cukup fasih, meski beraksen. Syahira kaget. "Iya. Anda siapa?" "Aku Mila, Ibu Armin." Syahira berdiri, gugup. Saya tidak tahu harus berkata apa. Armin belum juga kembali, dan aku tahu." Mila tersenyum pahit. "Anakku berjalan di jalan ayahnya. Dan seperti ayahnya, ia mungkin takkan kembali dengan tubuh yang bisa kami peluk." Ia duduk di hadapan Syahira, lalu menatapnya dalam-dalam. "Tapi aku percaya, Allah tidak menciptakan pertemuanmu dengan Armin secara kebetulan. Kau datang bukan hanya untuk cinta, kau datang membawa ruh zaman." Syahira menunduk, matanya berkaca. Mila menyodorkan sebuah kotak kayu kecil. Armin menyimpannya selama bertahun-tahun. Ia bilang, suatu hari akan ada seseorang yang pantas membacanya. Di dalam kotak itu, terdapat kitab kecil dengan jilid kulit berwarna merah tua. Di sampulnya tertulis kaligrafi, "Risalah perlawanan umat yang dilupakan." Syahira membukanya pelan. Halaman pertamanya adalah surat tangan Imam Hasan Kerpro, kakek Armin yang disangka tewas dalam perang, namun ternyata menuliskan seluruh jaringan dakwah bawah tanah umat Islam di Balkan yang diburu habis oleh rezim komunis setelah Perang Dunia Kedua. Jika suatu hari Islam kembali hidup dari reruntuhan, maka ia akan hidup dari luka yang paling dalam. Luka itu bernama Balkan. Dan kita adalah pembawanya. Syahira menutup kitab itu perlahan. Air matanya jatuh. "Bu, saya ingin menulis semua ini, menyuarakannya, menyebarkannya." Mila mengangguk. Tapi itu tidak akan mudah. Ada yang tidak ingin masa lalu ini muncul kembali. Mereka masih hidup, masih berkuasa, dan mereka akan memburumu. Langit Sarajevo bergemuruh. Di kejauhan, petir menyambar di balik bukit Trebević. Angin membawa hawa dingin yang lebih tajam, seperti peringatan. Malam itu, Syahira keluar dari perpustakaan dengan tubuh menggigil. Tapi bukan karena salju. Di sakunya kini ada kunci sejarah. Di hatinya menyala bara keberanian. Saat ia melangkah keluar, di seberang jalan, sebuah mobil hitam terparkir diam. Mesin menyala. Lampunya mati. Dari balik kaca gelap, sepasang mata memperhatikannya. Syahira tak sadar. Langkahnya telah mengusik luka lama yang dijaga dengan darah dan senyap. Dan perang baru mulai menunggu. Hujan turun tipis di pagi Sarajevo. Langit menggantung rendah, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Syahira menatap layar laptopnya. Jari-jarinya gemetar. Di hadapannya, sebuah artikel panjang sudah siap untuk dipublikasikan di sebuah platform independen internasional. Darah, doa, dan diam. Dakwah Islam yang terhapus dari sejarah Balkan. Ia sudah membaca ulang tulisannya lebih dari 10 kali. Tapi hatinya tetap berdebar. Artikel itu mengangkat nama-nama yang sengaja dikubur,
menyingkap jaringan dakwah bawah tanah yang tak pernah diakui oleh pemerintah pasca perang, dan menyebut penghilangan paksa para imam dan aktivis Islam Bosnia dari tahun 1946 hingga 1987. Termasuk kisah tentang Hasan Krpro, kakek Armin, dan pengakuan bahwa Armin masih hidup, sedang menyusup di jantung jaringan gelap yang pernah membungkam keluarganya. Bismillah, bisiknya. Lalu ia klik tombol, publish. Sore harinya, artikel itu sudah disebarkan di banyak grup, dibagikan oleh aktivis diaspora Balkan di Eropa, dan bahkan diangkat oleh sebuah portal Timur Tengah yang cukup besar. Kolom komentar meledak. Sebagian kagum, sebagian mengancam. Siapa dia? Apa haknya bicara tentang sejarah kami? Berhenti membangkitkan luka yang seharusnya tidur. Kami tahu siapa kau. Hati-hati saat pulang. Di luar jendela apartemennya, Syahira melihat Sarajevo berubah. Orang-orang menatapnya lebih lama dari biasanya. Beberapa bahkan mengikuti langkahnya dari kejauhan. Pada malam kedua, dia menerima kiriman amplop coklat di depan pintu. Tanpa nama. Di dalamnya, hanya satu foto tua dan secari kertas. Foto itu memperlihatkan Hasan Krpro di dalam ruang tahanan era Yugoslavia, dengan cap merah bertuliskan, ekstremis. Kertas kecil itu berisi tulisan tangan. Diamlah, sebelum kamu dikubur bersama mereka. Tangannya gemetar, tapi matanya tak mundur sedikit pun. Keesokan harinya, ia mendatangi Masjid Gazi Husrevbek, masjid bersejarah yang menjadi pusat kebangkitan Islam sejak masa Utsmani. Langkahnya pelan di pelataran masjid yang sunyi. Batu-batu lantainya basah oleh embun. Pohon-pohon cemara tua berdiri bisu di sekeliling kompleks. Syahira mengambil air wudhu. Suara gemercik air di kolam kecil membuat hatinya tenang. Di dalam ruang utama, ia duduk bersila, memandang mihrab tua yang telah berdiri lebih dari 480 tahun. Seorang lelaki tua menghampirinya. Imam masjid, kau yang menulis tentang Krpro? Tanyanya perlahan. Syahira mengangguk. Saya ingin menyampaikan bahwa Islam tak pernah mati di tanah ini. Hanya dikubur. Dan kini kami menggali kembali. Imam itu menatapnya lama, lalu berkata lirih. Apa kau tahu, dulu tempat ini pernah hampir dibakar oleh tentara asing? Tapi seorang perempuan tua berdiri di pintu gerbang, membacakan Al-Fatihah sambil menangis. Mereka mundur. Tak satu pun dari mereka berani masuk. Sejak hari itu, kami tahu, tempat ini bukan sekadar bangunan. Syahira menelan ludah. Saya ingin menulis itu juga. Lanjutkan, kata sang imam. Tapi jangan lupa, setiap kebenaran yang ditulis, ada harga yang dibayar. Syahira berdiri, menunduk, lalu melangkah keluar. Udara Sarajevo kini terasa lebih berat, tapi langkahnya lebih ringan dari sebelumnya. Malam itu, saat kembali ke apartemen, ia mendapati pintunya dalam keadaan terbuka. Tidak ada suara, tidak ada pencuri, tapi semua barangnya diacak. Dan di layar laptopnya, terbuka sebuah halaman kosong dengan satu kalimat yang diketik oleh seseorang. Kamu tidak tahu siapa yang kamu sentuh. Syahira terdiam, tapi bibirnya justru tersenyum pelan. Lalu ia ambil pena dan menulis satu kalimat di buku hariannya. Aku tidak tahu siapa mereka, tapi mereka lupa. Aku punya Allah. Langit Sarajevo memerah. Matahari seperti ragu untuk tenggelam, seolah ingin menjadi saksi dari kisah yang tak selesai dalam satu generasi. Sudah 3 hari sejak artikel Syahira menyebar luas. Dan sejak itu, hidupnya berubah. Ia dilarang masuk ke perpustakaan pusat, dikeluarkan dari grup diskusi internasional. Bahkan dosen pembimbingnya pun mendadak enggan membalas email. Tapi yang paling menyakitkan, Armin belum juga memberi kabar. Malam itu, Syahira duduk di balkon kamar kecilnya. Sarajevo tenang, terlalu tenang. Di tangannya ada surat dari Mila, ibu Armin, yang dikirim lewat seorang bocah kecil yang tak dikenal. Jika kamu menerima ini, berarti kami sedang diburu. Jangan cari kami. Tapi percayalah, Armin belum berhenti berjuang. Suatu hari, jika takdir berkenan, kalian akan bertemu.
Dan hari itu, dunia akan mendengar apa yang pernah dibungkam. Air mata Syahira jatuh, tapi ia tidak lagi merasa takut. 2 pekan kemudian, Syahira mendapat undangan menjadi pembicara di sebuah konferensi internasional di Istanbul, bertajuk Jejak Islam di Wilayah Luka, dari Andalusia ke Balkan. Ia nyaris menolak, tapi saat melihat daftar pembicara, matanya terhenti pada satu nama, Hasan Emir, peneliti independen, Balkan Selatan. Itu bukan nama yang asing. Itu adalah nama pena yang dulu digunakan oleh Hasan Kerpro, kakek Armin. Tapi ia tahu, orang di balik nama itu bukan sang kakek, melainkan seseorang yang kini sedang menyamar. Armin. Istanbul. Aula konferensi Universitas Fatih Sultan Mehmet Vakf. Ruangan penuh. Tokoh-tokoh Islam dari seluruh dunia hadir. Di balik panggung, Syahira menunggu gilirannya. Dan saat giliran pembicara sebelum dirinya selesai, moderator berkata, "Dan sekarang, kita sambut pemuda peneliti dari Balkan, yang membawa risalah perjuangan para ulama yang hilang, Saudara Hasan Emir." Tepuk tangan mengiringi langkah pria berjas abu-abu yang naik ke podium. Ia mengenakan kacamata tipis, rambutnya lebih panjang, dan janggut tipis menghiasi dagunya. Tapi saat ia membuka suara, Syahira langsung tahu, itu suara yang ia kenal. Suara yang dulu membacakan puisi di bawah runtuhan Visegrad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia bicara tentang sejarah, tentang pemalsuan arsip, tentang pembantaian yang dibungkam. Tapi yang paling menggetarkan, di balik setiap luka sejarah, selalu ada seseorang yang tak mau diam. Seorang perempuan muda dari timur, yang datang bukan membawa senjata, tapi pena. Namanya Syahira Az-Zahra. Dan hari ini, sejarah hidup kembali karena keberaniannya. Ruangan sunyi. Lalu berdiri satu persatu peserta, memberi tepuk tangan panjang. Sebagian menangis. Syahira duduk terpaku. Dadanya sesak oleh haru. Saat mata mereka bertemu, tak ada kata, hanya isyarat. Aku masih di sini, dan aku takkan pergi lagi. Di akhir konferensi, Syahira naik ke panggung. Ia membacakan kutipan dari Hasan Kerpro. Sejarah tak akan menulis sendiri. Ia menunggu tangan-tangan berani untuk menuliskannya, meski harus berdarah. Lalu, dengan suara bergetar tapi mantap, ia tutup pidatonya dengan firman Allah. Dan janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka, diberi rezeki. Quran Surat Ali Imran 169. Langit Istanbul mendung. Tapi di dalam ruangan itu, cahaya iman menyala dari hati yang bersaksi. Dan di akhir malam, di tepi selat Bosporus, Syahira dan Armin berjalan bersama. Mereka tak bicara soal masa lalu, tak juga tentang masa depan. Karena mereka tahu, malam itu bukan akhir dari cerita. Itu adalah permulaan. Halo, aku April. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.